Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajju mabrur laisa lahu illal jannah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa yang berarti bagaimana menumbuhkan rasa takut kita terhadap ancaman Allah. Takwa yang berarti wal amalu bitanjil, bagaimana kita beramal sebagaimana yang Allah contohkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Takwa yang berarti wasyukru ala jajil, bagaimana kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Takwa yang berarti waridho bil qalil, bagaimana kita ridho terhadap yang sedikit. Dan pada akhirnya takwa yang berarti wal istidadul yaumir rahim, kita mempersiapkan diri kita menuju kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah, sebagaimana Allah telah berfirman di dalam ayatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang mulia di sisi Allah di antara kita hanyalah hambanya yang bertakwa kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung bulan Dzulhijjah. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya sebagian jamaah haji sudah sampai di tanah air. Kita doakan semoga menjadi haji yang mabrur. Allah berikan kepadanya 10 amaliyah ibadahnya menjadi amal yang soleh. Allah berikan kepadanya kesehatan yang paripurna, maka sehingga benar-benar haji mabrur itu didapatkan bagi seluruh jamaah kita yang haji pada tahun ini dan pulang ke tanah air dalam keadaan haji yang mabrur. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang disebut dengan haji mabrur itu sendiri? Ada 2 perspektif yang bisa kita pahami yang menjadi indikator tentang mabrur dan tidaknya haji itu. Perspektif yang pertama adalah etika spiritual, dan yang kedua adalah etika sosial. Dan etika spiritual dimulai dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang begitu panjang, atas dasar apa dilakukannya? Apakah hanya sekedar ingin mendapatkan gelar? Apakah hanya ingin menunjukkan tentang status sosial? Maka bagaimana kita mulai dengan niat kita yang benar? Karena segala sesuatu itu bagaimana tentang niat kita? Innama a'malu binniyat. Sungguhnya segala waktu itu tergantung daripada niat kita. Ada orang yang niatnya karena Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan karena lillahi ta'ala.
Tapi ketika seseorang niatnya karena manusia, karena dunia, maka itu pun juga dia akan dapatkannya. Maka haji yang mabrur dimulai dengan niat yang tulus karena lillahi ta'ala, dan kemudian dia dibarengi dengan konsistensi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa agama kita mengenal tentang istilah istiqomah. Bagi orang yang istiqomah, orang yang konsistensi dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kenikmatan yang dia dapatkan. Di antaranya adalah alla takhafu, maka dia tidak akan takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzanu, maka dia tidak akan bersedih hati terhadap nasibnya, terhadap kondisinya, terhadap biaya yang dia keluarkan. Dan wa absiru bil jannah, maka dia bergembira terhadap janji yang Allah berikan kepadanya, yaitu tentang surganya Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan di dalam ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku itu adalah Allah, dan kemudian istiqamah terhadap hal itu, konsisten terhadap itu, maka Allah akan turunkan para malaikat yang menyatakan kepadanya, alla takhafu, janganlah kita takut, wala tahzanu, janganlah kita bersedih hati, wa absiru bil jannah, dan kemudian gembira terhadap surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat yang kuat yang dibarengi dengan istiqomah, konsistensi dalam beribadah, itu yang harus dilakukan. Kemudian mabrur dibangun dengan bagaimana kita menepati janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak berada di tanah air sampai ke tanah suci dan kembali lagi ke tanah air, ada banyak janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketika di tanah suci ibadah kita begitu rajin, begitu istiqomah, begitu konsisten, bagaimana ibadah itu ketika kita di tanah air juga melakukan, dan janji-janji itu yang harus kita tepati. Sebagaimana kita dalam satu hari, satu malam ini kita selalu berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjalankan ibadah salat, ketika melafalkan Quran surat Al-Fatihah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah yang menjadikan sesembahan kita, dan hanya Allah yang kita minta pertolongan. Berarti di sana tidak ada Tuhan lain kecuali hanyalah kepada Allah. Tidak ada yang kita minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji itu kita ucapkan setidaknya 17 kali dalam salat 5 waktu. Maka bagaimana janji itu yang harus kita tepati, yang disebut dengan muahadah itu sendiri. Kita berjanji sejak berangkat dari tanah air sampai ke tanah suci dan kembali ke tanah air, bagaimana untuk mewujudkan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mabrur, keberkahan itu akan kita bentuk dengan bagaimana bermujahadah, yang artinya kesungguhan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya ketika kita menjalankan ibadah haji di tanah suci tersebut. Kesungguhan itu kita bawa ketika kita berada di tanah air. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah pasti menunjukkan pada jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka pastilah Allah akan menunjukkan kepadanya jalannya. Maka kesungguhan itulah yang harus kita lakukan. Kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
Kesungguhan kita untuk mendapatkan kenikmatan dunia maupun kenikmatan di akhirat itu harus kita lakukan dengan sebenarnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mabrur akan bisa kita bentuk bagaimana yang disebut dengan muraqabah, yang artinya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, di tempat yang ramai, di tempat yang sepi, di tempat yang terang maupun di tempat yang gelap. Maka kita tumbuhkan di dalam diri kita yang namanya sifat muraqabah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah selalu bersama dengan kita di mana saja kita berada. Bagaimana membangun yang namanya sifat muraqabah itu, yang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka sehingga di dalam diri kita terbentuk yang namanya kehati-hatian dalam berkata, bertingkah laku dan berbuat, karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian etika spiritual, bagaimana kita wujudkan dengan muaqabah, yang artinya memberikan hukuman di dalam diri kita. Ketika seorang sedang menjalankan ibadah haji, maka begitu dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai tidak ada waktu kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Sholat 5 waktu berjamaah dan lain sebagainya. Maka ketika kita sampai di tanah air, bagaimana hal itu kita bawa? Misalkan kita lalai di dalam sholat kita, lalai dalam berjamaah, lalai dalam menjalankan ibadah Allah, maka kita berikan hukuman di dalam diri kita. Di antaranya dengan bersedekah, dengan berinfak, dengan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dimensi yang disebut dengan etika spiritual. Mabrur yang kedua yaitu etika sosial. Orang yang pulang haji mendapatkan haji mabrur, maka bagaimana dia menunjukkan sikap sosialnya. Di dalam hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi, ciri haji yang mabrur itu ada 3. Yang pertama adalah thayyibul kalam. Bagaimana perkataannya itu perkataan yang baik, yang memberikan manfaat daripada masyarakatnya. Maka di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW dijelaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik. Apabila tidak mampu berkata yang baik, maka Nabi mengajarkan untuk diam. Jadi orang yang pulang dari haji, ciri mabrur adalah dia menjaga lisannya, menjaga perkataan dan perbuatan yang bisa mengakibatkan yang disebut dengan perilaku maksiat itu sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka haji yang mabrur cirinya adalah ifsa'us salam, yang artinya orang yang pulang haji itu adalah mereka menjadi orang yang misi perdamaian, memberikan penyejuk kepada umat, bukan menjadi provokator atau perilaku-perilaku yang lainnya, yang artinya dia menjadikan contoh tauladan di masyarakat itu, sebagaimana dia menjalankan misi kerasulan itu sendiri. Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah Nabi diutus oleh Allah itu menjadikan rahmat bagi seluruh alam. Jadi orang yang mabrur hajinya, maka dia memberikan rahmat, kasih sayang kepada umat, tidak membentuk yang namanya pecah belah dan lain sebagainya, karena dia menjalankan terhadap misi Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang ketiga, haji yang mabrur cirinya it'am ta'am,
yaitu orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan, yaitu orang yang berhaji mabrur mempunyai kepedulian sosial yang tinggi. Bagaimana dia merasakan terhadap perasaan orang lain yang disebut dengan sifat empati kepada sesama, tumbuhnya menjauhkan diri dari sifat-sifat yang disebut dengan fasih, jidal, dan lain sebagainya. Maka dia membantu yang namanya contoh suri tauladan dengan sifat ta'awun, yang artinya saling tolong-menolong. Bagaimana dia membangun yang disebut dengan sikap toleran, saling menghargai atas perbedaan. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka dalam khutbah singkat ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya tentang hadisnya, Haju mabrur laisa lahul jaza'u ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak lain dan tidak bukan pahalanya kecuali hanyalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga jamaah yang sudah sampai di tanah air dan jamaah kita, saudara-saudara kita yang dalam perjalanan ke tanah air, semoga Allah berikan kepada mereka kesehatan. Tentunya diberikan oleh Allah SWT keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan tentunya menjadi haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan iman dan Islam untuk bisa menjalankan sempurnanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wassalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة مسبكة بقدسه. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقراباته وأزواجه وذريته أجمعين. ورضى اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.